Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal musliman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya, sehingga malam hari ini kita dapat meluangkan waktu terbaik kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kajian rutin bulanan kita pada Ahad pekan pertama seperti malam ini adalah kita membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah, atau pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, yang dikarang oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir pertemuan kita di pekan ketiga bulan lalu, kita sudah memasuki Ad-Darsul Khamis Ashar, pelajaran ke-15, yaitu dengan judul At-Tahalli bil Akhlaqil Masyru'ah li kulli Muslim. Menghiasi diri dengan akhlak yang disyariatkan oleh atau bagi setiap Muslim. Ya, kita sudah sampaikan bahwa ini adalah bagian ketiga dari kitab ini. Bagian pertama adalah membahas tentang akidah, tauhid, kemudian bagian kedua adalah fikih ibadah, dan mulai dari pelajaran ke-15 ini membahas tentang akhlak dan muamalah. Iya, pendahuluannya sudah kita bawakan pada pertemuan yang lalu, dan bahkan kita sudah mulai masuk ke contoh-contoh akhlak yang diperintahkan oleh syariat, yang dicantumkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wa minha, beliau mengatakan, di antara akhlak yang mulia yang disyariatkan oleh Islam dan dianjurkan untuk kita menghiasi diri kita dengannya adalah as-sidqu, akhlak kejujuran. As-sidqu, akhlak tentang kejujuran. Ya, di antara penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala, kejujuran yang paling agung, yang paling tinggi tingkatannya, ya, karena tentu saja kejujuran bertingkat-tingkat. Kejujuran yang paling tinggi kedudukannya adalah as-sidqu ma'allah, kejujuran kita dengan Allah. Ini jamaah sekalian, kita harus jujur juga, bukan hanya kepada sesama manusia, jujur kepada Allah Azza wa Jalla.
Ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 23. Surat Al-Ahzab ayat 23, ketika Allah memuji hamba-hambanya yang jujur kepada Allah. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Artinya, di antara laki-laki, di sini disebutkan rijal, para lelaki, kaum pria. Tapi bukan berarti wanita tidak termasuk. Wanita juga termasuk jika mereka jujur. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka jujur terhadap perjanjian yang Allah telah buat untuk mereka. Ini surat Al-Ahzab ayat 23. Nah, berarti inilah jamaah sekalian makna kejujuran terhadap Allah adalah kita jujur dengan perjanjian yang dulu pernah kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya jamaah sekalian? Apa perjanjian kita dengan Allah? Ketika kita berada di dalam alam rahim ibu kita, kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa taala menawarkan perjanjian dengan kita. Ya, Allah tawarkan perjanjian dengan kita. Allah katakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Dan kita semua menjawab, qalu bala syahidna, tentu ya Allah, dan kami menyaksikan hal itu. Itulah perjanjian kita dengan Allah. Oh, kita mengakui, mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Tentunya keimanan yang berkonsekuensi, ada konsekuensinya nanti, bukan hanya sekedar keyakinan di hati. Ya. Semua orang, hatta dia adalah orang kafir, di dalam rahim ibunya terikat perjanjian ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, Allah yang mempertanyakan, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Dan kita semua mengakui, kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, tentu ya Allah, kami berjanji, kami mempersaksikan hal itu. Akan tetapi setelah manusia ini brojol ke dunia ini, terlahirkan ke dunia ini, banyak yang tidak memenuhi janjinya dengan Allah. Banyak yang mengingkari janjinya. Nah, inilah banyak yang tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tahu ada Tuhan, dia tahu Tuhan menciptakannya, tapi dia tidak ikuti petunjuknya. Dia tidak yakin akan sampai pada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia untuknya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah memang jamaah sekalian, yang namanya iman, sesuatu yang abstrak di dalam hati kita, di dalam diri kita dan jiwa kita, ya. Tapi harus kita buktikan, bukan hanya di lisan saja. Nanti apa bedanya? Ini kaitannya dengan jujur, nanti akan diterangkan oleh beliau macam-macam kejujuran. Ada yang di lisan saja. Kejujuran kata Syekh di sini, tadi yang paling tinggi adalah jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkannya, dengan mengimaninya, dengan sungguh-sungguh beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya kalau kita jujur
dengan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, dengan perjanjian yang telah kita sepakati dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah." Tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang ia sembah kecuali Allah. Ini iman, ini tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, kata Rasulullah, harus jujur dari dalam hatinya yang paling dalam, dari relung hatinya yang paling dalam, kejujuran itu. Jadi bukan sebatas dia berikrar dua kalimat syahadat hanya di lisan saja. Ini tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik nanti. Nah, seorang yang beriman adalah sidqan min qalbi, harus jujur dari hatinya. Makanya akidah tauhid jamaah ini tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya, kenapa kamu meyakini ini? Ya, karena saya ikut si fulan. Tidak ada seperti itu. Tidak ada taklid dalam masalah tauhid. Harus kita ilmui kenapa kita mengimani hal ini. Kenapa kita meyakini? Harus dengan ilmu. Beda dengan masalah hukum fikih. Kalau hukum fikih, ya, kalau seorang tidak mampu untuk berijtihad, merojihkan, menguatkan mana pendapat yang benar dalam suatu masalah yang diperselisihkan oleh ulama, kita boleh mengikuti ulama yang kita percaya ilmunya dalam masalah fikih, karena tidak semua orang bisa membahas, bisa mencari, meneliti hadisnya, maka boleh dia taklid. Tapi dalam masalah akidah, masalah tauhid, keimanan, ini tidak ada istilah ikut-ikutan. Saya meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna karena ikut si A, ikut si B. Itu harus dari hati kita memang meyakininya. Sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Maka lanjutan hadis tadi, orang yang jujur dengan keimanannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah akan haramkan neraka atasnya. Itu tadi yang mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya. Allah haramkan neraka atasnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu an. Maka la ilaha illallah jamaah sekalian adalah seagung-agungnya cabang keimanan, setinggi-tingginya rukun Islam yang tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan as-sidqu, kejujuran. Makanya jamaah sekalian, kalau masih ingat dulu kita membahas pada saat bagian tauhid, syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7 atau ada 8. Syekh bin Bas menyebutkan ada 8. Di antara syaratnya adalah as-sidqu, jujur. Orang mengucapkan dua kalimat syahadat, beriman, bertauhid harus jujur. Tidak boleh dia bohong, tidak boleh dia dusta, tidak boleh dia berpura-pura. Ya, karena kebetulan dia tinggal di negara yang mayoritas kaum muslimin, daripada nanti kita diganggu oleh umat Islam, kita pura-pura saja mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, menampakkan seakan-akan dia muslim. Ya, tapi kalau kembali lagi ke komunitasnya, kembali kafir lagi. Ya, dan itu banyak terjadi. Banyak yang pura-pura Islam karena hanya mau menikah dengan pacarnya, kekasihnya. Ya, tapi setelah menikah kembali lagi kepada agamanya yang dulu, murtad. Nah, maka harus jujur jamaah sekalian, baru diterima persaksian atau kesaksian seorang hamba terhadap dua kalimat syahadat. Selanjutnya beliau menjelaskan di sini, kejujuran itu, hakikat kejujuran, huwa muwata'atul qalbil lisan. Adanya kesesuaian antara apa yang diucapkan di lisan dengan apa yang ada di hati. Itulah hakikat kejujuran. Kalau apa yang diucapkan di lisan kita sama dengan yang kita yakini di hati, tidak berselisih.
lain di bibir, lain di hati. Sebab kalau terjadi perselisihan, beda antara yang di lisan dengan yang di hati, inilah yang namanya nifak, kemunafikan. Ya, ini kan namanya kemunafikan. Tergantung nanti apa yang ada di hatinya. Kalau di hatinya adalah menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, itu nifak akbar. Sama dengan orang kafir itu. Itulah yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Ya, itu cerita tentang orang-orang munafik kan, di awal surat Al-Baqarah itu nifak akbar, nifak besar. Karena disejajarkan dengan orang-orang kafir. Ya, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya sebenarnya mereka menyembunyikan kekufuran, tapi tidak berani menampakkannya karena mayoritas kaum muslimin, Rasulullah menang dengan para sahabatnya. Akhirnya mereka menampakkan keislaman, keimanan, tapi sebenarnya di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Ya. Tapi kalau jamaah sekalian yang dia sembunyikan tidak sampai menyembunyikan kekufuran, dia cuma menampakkan di lisannya seakan-akan dia jujur, tapi dia menyembunyikan dusta di hatinya, maka ini nifak asghar, nifak kecil, nifak amali, yang disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya yang sangat terkenal, ayatul munafiqi salas. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzab, apabila dia berkata dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan apabila dia diberi kepercayaan dia khianat. Ini nifak yang disebutkan di hadis ini, nifak amali atau nifak asghar, nifak kecil. Pelakunya tidak kafir. Jadi misalnya ada seorang berdusta, berbohong, ya, kita tidak katakan ya kamu keluar dari Islam. Tidak. Itu yang pertama tadi yang kita jelaskan, nifak akbar. Ya, yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, itulah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hadis 3 tanda munafik ini, hadis yang terkenal riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jikalau Nabi SAW mengatakan berbohong itu, berbohong dalam pembicaraan adalah tanda di antara tanda-tanda kemunafikan, berarti kebalikannya, kejujuran dalam ucapan adalah tanda di antara tanda-tanda keimanan. Ya. Jadi kalau orang jujur jamaah sekalian, seperti pedagang jujur dalam menakar dan menimbang, tidak curang, ya, tidak jekong, tidak kalasi, ya, dia jujur, ya, tidak menaruh pemberat di timbangannya, ya, jujur apa adanya. Kalau memang ini barang yang akan dia jual ada cacatnya, dia sampaikan. Yang dia inginkan adalah keberkahan, bukan hanya cuan, bukan hanya keuntungan. Yang dia inginkan selain itu adalah keberkahan. Apa yang dia bawa pulang untuk anak istrinya nanti, yang dia beli makan anak istrinya, dia inginkan itu dari hasil yang betul-betul halal dan berkah. Jujur dia dalam bermuamalah, Allah berkahi perniagaannya. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis tentang jual beli, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. 2 orang yang melakukan transaksi jual beli, pembeli dan penjual, memiliki hak khiyar, opsional antara melanjutkan transaksi atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Ya. Jadi kalau kita berada di dalam satu majelis transaksi, seperti misalnya di dalam toko, ya, terjadi transaksi, maka si penjual itu harus memberikan hak opsi pilihan bagi calon pembelinya, customernya, antara dia mau melanjutkan transaksi atau mengcancel, membatalkannya. Ya,
selama mereka belum berpisah. Kemudian kata Rasulullah, idza sadaqa wa bayyana, kalau si penjual ini jujur menjelaskan kalau ada kekurangan barang yang akan dia jual, cacatnya dan sebagainya, dia jelaskan jujur, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli antara keduanya. Ya, ini jamaah sekalian, jujur dalam muamalah. Wa in kadzaba wa katama, tapi kalau penjual dusta, ya barang yang jelek dia bilang bagus, ya barang lama dia bilang baru, wa katama, dan menyembunyikan aib cacat pada barang itu, muhiqat barakatu bai'ihima, dicabut keberkahan perniagaan keduanya, kata Rasulullah. Ya, ini pentingnya kejujuran jamaah sel, karena sebagaimana dusta itu adalah tanda di antara tanda-tanda nifak, kemunafikan, maka kejujuran adalah tanda di antara tanda-tanda jujurnya atau benarnya keimanan seorang hamba. Ya, alhamdulillah, dengan demikian jamaah sekalian, selesailah untuk penjelasan contoh akhlak yang pertama, yaitu as-sidqu, jujur. Kita lanjutkan akhlak yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, qala rahimahullah, wal amanatu, akhlak amanah. Amanah yaitu menjalankan apa yang dipesankan, dititipkan oleh seseorang kepada kita, selama itu bukan perkara mungkar, bukan perkara dosa, maka wajib kita tunaikan amanah itu. Syekh Abdul Razak dalam penjelasannya menjelaskan amanah perkara yang sangat besar kedudukannya di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu besarnya yang namanya amanah jamaah sekalian, kepercayaan, sampai-sampai langit dan bumi serta gunung-gunung ketika akan dipikulkan amanah kepada mereka, mereka menolaknya. Ya, jadi amanah itu jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, menetapkannya, ya, ada yang namanya amanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dan menetapkan syariat-syariatnya untuk dijalankan oleh hamba-hambanya. Ya. Pertama, Allah pikulkan amanah itu, hendak pikulkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Dalilnya, surat Al-Ahzab ayat 72. Allah mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami tawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, semuanya menolak untuk memikul amanah itu. Wa ashfaqna minha, dan merasa tidak mampu karena beratnya amanah itu. Bayangkan, ini tiga jamaah sekalian, langit, bumi, dan gunung-gunung adalah contoh makhluk-makhluk Allah yang terbesar. Langit ini adalah makhluk Allah yang paling luas, ya, yang sekarang ini paling luas, paling besar, ya, lebih besar lagi arsy, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu di atas langit. Tapi yang di sekarang ini yang kita saksikan, langitlah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling luas. Ini kita saksikan langit, tidak ada ujung tepiannya. Ya, kemanapun kita pergi kita akan mendapatinya. Langit itu pun bersusun lagi ke atas, berlapis-lapis, 7 lapis langit. Begitu besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala langit ini. Kemudian bumi. Bumi juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, tempat kita berpijak. Ini planet bumi, tempat kita melangsungkan kehidupan, dan makhluk-makhluk lainnya dari kalangan hewan, tumbuhan, dan gunung-gunung sebagai pasaknya bumi, agar bumi ini tidak bergoncang dan kita bisa berjalan di atasnya dengan tenang. Tiga makhluk Allah terbesar ini jamaah ditawarkan amanah, dan semuanya enggan menerimanya, semuanya menolaknya.
karena merasa beratnya amanah itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamalahal insan, manusialah yang akhirnya menerima, siap menerima amanah itu. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu memang dasarnya zalim dan jahil. Ya, manusia yang menerima amanah itu. Surat Al-Ahzab ayat 72. Nah, sehingga kita lah yang dikenai beban menjalankan amanah itu. Bahkan jamaah sekalian, di sini dalam penjelasan Syekh Abdul Razak, amanah dengan maknanya yang umum itu mencakup semua agama, semua bagian dan semua masalah agama. Ya, itu amanah jamaah sekalian. Ya, termasuk kita menjalankan ibadah, sholat 5 waktu misalnya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita tunaikan. Puasa di bulan Ramadan yang wajib, amanah. Orang punya harta, dia berangkat haji atau dia menunaikan zakat, adalah amanah yang Allah titipkan kepadanya. Bahkan anak kita adalah amanah. Ya, harta, biasa kita dengarkan ungkapan harta adalah titipan dari Allah, amanah. Anak-anak kita juga adalah amanah yang harus kita jaga sebaik-baiknya, kita rawat, kita besarkan, dan kita didik dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah, karena begitu berat tanggung jawabnya. Itulah sebabnya di akhir surat Al-Ahzab, kalau tadi kan amanah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, dan mereka semua menolaknya, manusialah yang menerimanya. Surat Al-Ahzab ayat 72, di ayat 73-nya surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, membagi manusia menjadi 3 golongan perihal menjalankan amanah. Dia jalankan amanah atau tidak. Al-Ahzab ayat 73, Allah membagi menjadi 3 golongan manusia itu. Allah mengatakan, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Supaya Allah mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan. Nah, ini golongan pertama. Ya. Wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, baik dia laki-laki atau perempuan. Ini golongan kedua. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah menerima taubat orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini golongan ketiga. Allah bagi 3 manusia terkait dengan penunaian amanah antara munafikin, musyrikin, dan mukminin. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jamaah sekalian, orang-orang yang hanya mengaku menjaga amanah secara zahir saja, tapi batinnya tidak menunaikan amanah dengan baik, dia adalah orang munafik. Golongan kedua, yang menyia-nyiakan amanah secara zahir maupun batin, maka dia adalah musyrik kafir. Maka lihatlah orang-orang kafir, orang-orang musyrik jamaah sekalian, Allah berikan amanah luar biasa. Ya, harta melimpah, wajah, penampilan zahir, tampan, cantik, luar biasa. Ya, yang dicemburui oleh orang-orang lain. Amanah luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Anak-anak dengan prestasi yang gemilang, ya, luar biasa, tapi tidak menunaikan amanah baik zahir maupun batinnya, maka dia adalah kafir musyrik. Dan golongan ketiga, inilah yang kita berharap kita termasuk golongan ketiga ini, golongan yang menjaga amanah baik zahir maupun batin. Mereka lah ahlul iman, orang-orang yang
beriman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amanah menjaga hak-hak hamba-hamba Allah, ya, termasuk amanah jamaah sekalian itu amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintahnya, syariat-syariatnya, termasuk juga kita menjaga hak sesama hamba Allah, terutama yang berkaitan dengan harta. Ya. Orang nitipkan barangnya kepada kita, hartanya kepada kita, ya, untuk disampaikan kepada orang lain, ya, kita sampaikan, itu amanah. Termasuk juga ketika kita mengurusi harta orang lain, panitia kurban, panitia zakat, ya, itu semua mengurusi harta orang lain. Kita wakil dari muzakki, ya, wakil dari sahibul kurban, panitia-panitia itu, maka harus amanah dalam menjalankan apa yang diamanahi untuknya, sungguh-sungguh, ya, menunaikan amanah orang, karena sahibul kurban ini ingin kurbannya diterima oleh Allah SWT, bukan asal motong sapi, motong kambing. Dia ingin betul-betul dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat sampai kepada si penerima. Demikian muzaki, orang yang berzakat juga demikian, titipkan kepada kita, ini zakat harta saya, ini zakat perniagaan saya, dan seterusnya, ini zakat fitrah saya. Dia datang ke masjid membawa zakatnya, mengamanahinya kepada kita, maka kita sebagai panitia harus menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Kalau kita siap menerima menjadi panitia, berarti ya kita siap menjalankan amanah orang lain. Ya, ini jamaah sekalian, menjaga hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, seluruh panca indera kita, anggota badan kita, semuanya amanah. Allah Subhanahu wa taala akan menanyainya nanti di hari kiamat, mempertanyakannya, memintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Harta adalah amanah, anak-anak adalah amanah. Untuk itulah akhlak amanah ini dimasukkan sebagai salah satu akhlak yang wajib seorang muslim menghiasi diri dengannya. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan jabatan, mengurusi hajat hidup orang banyak, seperti pemimpin, penguasa. Oh, ini amanahnya lebih besar lagi. Ya, kita saja sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, anak istri. Apalagi ini yang diurusi adalah negara, banyak orang. Dia sudah siap menjadi pemimpin, maka dia juga harus menjalankan amanah. Kalau tidak, dia akan dimintai pertanggungjawaban yang sangat besar, karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Maka jemaah sekalian, akhlak amanah ini harus terus kita pesankan, kita wasiatkan, kita nasihatkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk betul-betul menjaga amanah dengan baik, karena begitu besar pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, alhamdulillah selesai jamaah sekalian untuk akhlak yang kedua, akhlak amanah. Selanjutnya qala rahimahullah, akhlak yang ketiga al-afaf. Al-afaf yaitu iffah, menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri. Maksudnya Syekh Abdul Razak menjelaskan adalah menjaga diri kita jangan sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara dosa-dosa besar, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga kehormatan diri kita. Pembahasan tentang iffah memang lebih dikhususkan kepada dosa perzinahan.
Seorang harus menjaga dirinya, bersabar karena ada gejolak syahwat. Belum lagi kondisi masyarakat kita yang kita tinggal kadang tidak islami. Banyak orang-orang yang mengumbar auratnya. Maka ini bisa sewaktu-waktu menjatuhkan seorang ke dalam perkara yang mungkar. Makanya ada akhlak namanya iffah. Rasulullah SAW ketika membahas tentang pernikahan, beliau bersabda, salasa haqqun 'alallahi ta'ala aunuhum. Ada 3 orang, 3 golongan yang pasti Allah akan menolong mereka. Dan salah satunya an-nakih alladzi yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Dia khawatir kalau menunda-nunda pernikahan bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Contoh ya, mungkin dia tinggal di suatu tempat lingkungan yang sangat buruk. Ya. Atau tempat belajar yang tidak kondusif, campur baur laki perempuan, dan banyak teman-temannya yang sudah ya melakukan seks bebas atau pergaulan bebas, kumpul kebo, dia takut. Ya, lama-lama imannya ini akan menipis. Ya. Belum lagi ajakan, godaan dan sebagainya. Makanya dia menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Inilah iffah. Ya, Allah akan menolongnya. Kalau dia miskin, dia fakir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Ini yang Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat 33 tentang orang-orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah. Allah mengatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang-orang yang belum mampu, belum memiliki kemampuan untuk menikah, dia menjaga kehormatan dirinya sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya karena berkat karunia-Nya. Surat An-Nur ayat 33. Ini penting jamaah sekalian untuk menjaga kehormatan diri, kemuliaan diri, ya jangan sampai jatuh ke dalam perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan harus belajar menjaga iffah. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Siapa yang melatih dirinya untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan memberikan sifat iffah ke dalam dirinya. Karena akhlak itu bisa dipelajari jamaah sekalian, bisa diupayakan. Ya. Akhlak itu kita bisa melatih diri yang tadinya orangnya kurang sabar, melatih diri untuk menjadi penyabar. Insya Allah Allah akan mudahkan menjadi seorang penyabar. Demikian juga akhlak-akhlak yang lainnya. Ya, baiklah jamaah sekalian, karena waktu kita cukupkan dulu dengan 3 akhlak alhamdulillah, yaitu as-sidqu jujur, al-amanah menunaikan amanah, dan al-iffah yaitu menjaga kehormatan diri. Lanjutannya nanti ada akhlak al-haya, yaitu malu, rasa malu. Ya, ini juga di zaman sekarang ini ya banyak orang yang sudah putus urat malunya. Ya, lihat saja di media sosial. Ya, demi konten ya. Ya, suami kadang menjadikan istrinya sebagai objek dalam konten itu, mengumbar auratnya. Ya, sudah tidak ada lagi malunya sudah. Ya, hanya untuk menghasilkan cuan ya atau ingin viral dan sebagainya, sampai mengorbankan keluarganya. Ya, mengumbar auratnya, naudzubillahi min dzalik. Ini orang sudah tidak punya rasa malu. Makanya ini akhlak ya, di antara akhlak yang wajib seorang muslim menghiasi diri dengannya. Al-haya ini nanti yang keempat. Selanjutnya nanti ada akhlak asy-syaja'ah, berani. Ya, seorang itu berani, bukan pengecut. Kemudian ada akhlak dermawan. Dan terakhir nanti ada akhlak bukan terakhir, masih ada beberapa, ada akhlak husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga, ya, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, insya Allah akan kita sambung pembahasannya di kesempatan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wallahu alam. Kalau masih ada waktu, ada yang ingin bertanya, silahkan.
baik terkait tema atau di luar tema, silahkan. Ya, ya, no. Ya. Iya, jadi hukum memberikan zakat kepada keluarga sendiri atau kepada kerabat, kalau dia bukan dari golongan yang wajib kita nafkahi, maka boleh. Ya, kalau bukan dari golongan yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau wajib kita nafkahi, ya tidak boleh kita berikan. Misalnya, ya istri saya, ya saya yang wajib mengeluarkan zakatnya, ya, dan tidak boleh saya berikan. Karena berarti itu kembali lagi ke saya. Jadi zakat itu kan memberi, terpisah harta kita dengan kita memberi. Ya, kalau kita berikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita dalam menafkahinya, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sudah lepas, ya, seperti misalnya anak sudah berkeluarga, ya, sudah tidak tinggal bersama orang tuanya, ya, jika dia fakir miskin, ya, fakir, orang tua misalnya, kadang ada orang tua seperti itu, ya, fakir, sudah tidak punya pekerjaan, bolehkah kita, termasuk tadi ditanyakan kerabat, ya, maka boleh jika dia sudah tidak dalam nafkah kita, ya, dia hidup sendiri, punya rumah sendiri, penghasilan sendiri tapi tidak mencukupi, ya, pekerjaan tapi tidak, mungkin serabutan lah istilahnya, ya, pokoknya tidak, bukan lagi menjadi tanggung jawab kita untuk menafkahinya, sudah terpisah, ya, misalnya anak saya misalnya sudah menikah, dia sudah tinggal bersama keluarganya, tapi ya fakir, ada pekerjaannya, ada gajinya tapi tidak mencukupi, ya, maka boleh, ya, karena saya sudah tidak wajib menafkahinya, sudah terpisah. Tapi kalau anak yang masih tinggal bersama saya, ini berarti wajib untuk kita nafkahi, masih dalam tanggungan kita, itu tidak boleh kita berikan zakat kita kepadanya. Karena apa? Berarti itu kembali lagi ke kita, harta kita juga berarti. Nah, ini harta pemberian zakat itu harus terpisah. Ya, artinya harta kita ya sudah kita serahkan, ya, bukan lagi milik kita. Ya, seperti itu. Maka boleh kalau dia tidak atau bukan merupakan anggota keluarga yang wajib kita nafkahi. Wallahu alam. Ya, bisawab. Iya, iya. Diberikan kepada kerabat, bahkan mendahulukan kerabat yang miskin itu lebih utama. Nah, di samping kita menjalin silaturahmi juga, ya, tadi keutamaan infak sedekah kepada mereka, ya, itu pahalanya double dibandingkan kita berikan kepada orang lain. Tapi dengan catatan tadi, ya, dia sudah tidak kita nafkahi, artinya tidak menjadi tanggung jawab kita untuk menafkahinya, ya. Tapi kalau dia tinggal bersama kita, ya, selama ini dia ikut makan dengan hasil kerja kita, ya, itu tidak boleh kita berikan, karena itu masih kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Misalnya ada orang tua tinggal bersama anaknya, kan biasa di masa tuanya tinggal bersama anaknya, itu tidak boleh zakat kita berikan kepada orang tua, karena dia masih wajib untuk dibantu oleh anaknya. Wallahu alam. So, ada lagi yang lain? Iya. Iya, memang masalah membaca Al-Quran sejak seorang itu meninggal dunia atau bahkan saat dia sekarat atau sakaratul maut menjelang kematian, ada yang membolehkan. Menjadi khilaf di antara ulama. Ya, saat dia sekarat, kemudian setelah dia meninggal dan setelah dimakamkan, itu masih terjadi perbedaan pandangan dan pendapat di antara ulama kita, antara yang membenarkan atau yang membolehkan dan yang melarang. Ya. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat beliau tentang
mengirimkan bacaan Al-Quran kepada si mayyit, ini yang masyhur pendapat beliau adalah tidak boleh, tidak sampai. Ya, berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang ia usahakan sendiri. Ya, maka si mayyit ini tidak bisa mendapatkan kiriman pahala dari orang lain yang tidak dia usahakan. Ya, kecuali yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, terputuslah amalan seseorang ketika dia meninggal kecuali sedekah jariyah. Nah, itu sampai kepada si mayyit. Dia pernah bikin sumur misalnya, wakaf untuk masjid, sumur bor, ya akan mengalir terus pahalanya. Kemudian yang kedua, ilmu yang dia manfaatkan, dia pernah mengajar, memberikan ilmu, dimanfaatkan orang, ya akan dia dapatkan terus pahalanya walaupun dia sudah lama meninggal dunia. Dan yang ketiga, doa anaknya, anak yang soleh, ya anaknya selalu mendoakan orang tuanya, sampai bahkan itulah yang dibutuhkan oleh si mayyit, doa dari anaknya. Ya, adapun yang lainnya seperti tadi membacakan Al-Quran, atau juga ada yang sholat, ya pahalanya dikirimkan kepada si mayyit, ini sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, cukup ya jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita sambung, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada Ahad pekan ketiga insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.